Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Hari ini kami Jemaat Rantai Pau Gereja Toraja mengajak saudara untuk menyembah Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Selamat menikmati kehadiran Tuhan melalui pujian dan penyembahan hari ini. Dan biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah semua puji-pujian kami dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Alfred. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Meska. Selamat malam segenap pemirsa, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu dalam satu acara perdana. Konten perdana dari Solideo Rantai Pau Channel, yaitu Weekend Worship. Selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menaikkan pujian, menikmati syair lagu yang penuh dengan pengharapan tentang dahsyatnya kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingat satu hal yang luar biasa. Umat Israel ketika mereka harus berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di negeri Kanaan. Satu hal yang luar biasa adalah mereka harus berjalan 40 tahun dan tiap bulan mereka harus pindah tempat. Setiap waktu harus pindah tempat. Mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap, tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada sawah tetap, tidak ada ladang tetap. Tapi satu hal yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan menjaga mereka. Sekian ratus ribu banyaknya orang berjalan bersama-sama. Yang Tuhan lakukan adalah selama 40 tahun, setiap hari Tuhan tidak pernah lupa mencurahkan mana dari langit. Luar biasa. Ini adalah sebuah pesan dari Tuhan betapa setiap hari dia mengingat dirimu. Setiap jam dia peduli. Setiap jam dia ada bersama dengan dirimu. Satu pujian dari Annie Hawks yang menceritakan kerinduannya untuk setiap jam berada bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam.
Luar biasa pujian ini. Saya pernah ditanya seorang kawan, mengapa mana harus dicurahkan tiap hari? Kenapa Tuhan gak curahkan per minggu atau per bulan? Biar Tuhan gak perlu repot antarin tiap hari. Saya jawab sederhana, mana harus dicurahkan setiap hari agar apa? Tuhan mau kau tahu bahwa setiap hari Tuhan mengingat dirimu. Setiap hari Tuhan peduli dengan dirimu. Dan yang luar biasa, 40 tahun dia memimpin Israel, tidak pernah satu hari pun Tuhan absen memberikan dan mencurahkan apa yang umatnya perlukan. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Pasti terbit. Apapun kondisi malam hari ini, segelap apapun, sedahsyat apapun badai, gelap gulita, besok tepat pada waktunya matahari pasti terbit. Tuhan tidak pernah lupa. Setiap jam, setiap saat dia hadir bersama dengan saudara sekalian. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dari waktu ke waktu. Ada seorang penulis lagu yang saya pikir sangat terkenal, dia menulis ribuan lagu. Seorang yang sebenarnya secara fisik tak sempurna. Sebab sejak balita dia harus terlahir buta. Dia bertumbuh dewasa dan menikah dengan suami yang juga buta. Jadi dia buta, suaminya pun buta gitu loh. Tapi yang luar biasa dia menulis ribuan lagu. Dan satu hal yang sangat menarik adalah tetangga mereka mengatakan kami punya banyak tetangga nih. Tapi tetangga terbaik yang kami miliki justru adalah pasangan suami istri yang buta ini. Dia adalah Fanny Crosby. Ada satu lagunya yang sangat populer. Dulu kalau saya nyanyikan lagu ini kayaknya biasa aja gitu loh. Tapi belakangan ketika saya tahu siapa yang menuliskan lagu ini, seorang wanita yang tunanetra yang juga punya suami tunanetra dan hidup sangat sederhana, saya merasakan satu spirit yang luar biasa setiap kali menyanyikan lagu ini. Di jalanku ku diiring, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Coba bayangkan tuh, buta, suami buta, tapi ketika Yesus ada di dalam hidupku, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang kurang di dalam hidup kita. Kita bersyukur saudara-saudara, kita masih punya mata yang sehat, kita masih punya kehidupan yang lebih baik, kita punya suami yang juga normal, kita punya pekerjaan yang cukup baik. Harusnya tidak ada satupun hal yang kurang di dalam hidup kita. Karena itu kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang
Saudara-saudara, lirik lagu ini luar biasa. Dan menurut saya, ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang betul-betul merasakan tentang hebatnya pemeliharaan Tuhan. Kalau teman-teman baca, saudara-saudara di rumah boleh baca liriknya di ayat kedua itu. Dia katakan begini, jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, apa tuh? Bukan dari mata air, bukan dari sumur, dari cadas pun Tuhan bisa keluarkan air. Jadi begitu hebat pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika semua tampak kering, saya kehausan dan sama sekali tidak ada tanda-tanda sumber mata air. Yang Tuhan lakukan adalah apa? Bukan dari mata air, bukan dari sumur, tapi dari cadas pun Tuhan bisa keluarkan air yang membawa kesegaran untuk kita sekalian. Jadi pujian ini mengingatkan kita, sesulit apapun kehidupan kita per hari ini, kita sepenuhnya percaya. Air kehidupan terus Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Kita mau pulang sekali lagi pujian ini. Ayat yang kedua, di jalanku yang berliku, kita hanya boleh nyanyi sama-sama. Luar biasa. Luar biasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau semua kehidupan kita baik, mungkin begitu mudah orang menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi ketika kehidupan penuh dengan persoalan, bagaimana kita harus bisa memuji Tuhan? Itu hal yang demikian sulit. Seorang pengacara, Horatio Spafford, dia ditimpa dengan oleh masalah yang bertubi-tubi. Dia kehilangan anaknya yang meninggal. Kemudian ketika istrinya pergi berlayar dari Amerika ke Eropa, kapal yang ditumpangi mereka tenggelam, anak-anaknya meninggal, tinggal istrinya yang terselamatkan. Dan setelah itu masih ada beragam bencana yang lain. Bertubi-tubi masalah, bahkan yang membuat orang di sekeliling mereka mencibir dan mengatakan jangan-jangan ada yang salah dengan kehidupan keluarga ini. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka di Chicago, Amerika. Pergi ke Yerusalem dan melayani di sana. Tapi satu hal yang luar biasa adalah anak Horatio Spafford kemudian mengatakan meskipun ayahnya kemudian meninggal karena sakit malaria di Yerusalem. Dia mengatakan sampai akhir kehidupan ayah saya, dia sangat percaya. Apapun yang terjadi, sesulit apapun kehidupan hari ini, bahkan ketika kedukaan itu bertubi-tubi datang melanda. Dia sepenuhnya percaya pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Satu lagu yang ditulis oleh sang ayah, Horatio Spafford, adalah lagu yang sangat populer. It is well with my soul. Banyak kedukaan yang terjadi, tapi saya percaya keselamatan itu pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamatlah jiwaku, it is well with my soul. River at the
Tog Satan should often tog trial should come. Let these blessed assurance control that Christ has regarded my helpless state and had shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but do all is nailed to the cross.
Luar biasa keyakinan yang dimiliki oleh Horatio Spafford yang boleh dituangkan di dalam lagu yang sangat populer. It is well with my soul. Saya amati liriknya, ada satu kalimat yang menurut saya membuat dia sangat percaya tentang kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dia katakan, my sin not in part but the whole is nailed to the cross. Jadi dosa kita bukan hanya sebagian, sedikit, tapi seluruhnya sudah dipaku di kayu salib. Dan itu adalah dasar kepada kita, bagi kita sekalian untuk percaya tentang jaminan kepastian keselamatan sepenuhnya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua pemirsa Solideo Rantai Paul Channel, kita bersyukur kita boleh menikmati pujian bersama malam hari ini. Dan ada seorang guru sekolah minggu yang pernah bercerita pengalamannya. Dia satu waktu panggil anak-anak sekolah minggu untuk berdiri di depan membacakan ayat-ayat Alkitab. Tapi yang lain biasanya gembira ketika dipanggil disebutkan namanya. Tapi anak ini, ada seorang anak perempuan yang ketika disebut namanya dia diam saja. Hampir tanpa sukacita, hampir tanpa ekspresi. Peristiwa itu membuat James Black terinspirasi untuk mengatakan, apakah saya punya sukacita ketika pada saat Kristus datang kembali, sangkakala dibunyikan dan nama-nama dalam kitab kehidupan dibacakan seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 27. Apakah saya merasakan sukacita? Atau apa sebenarnya sukacita terbesar buat kita? Saya ingat persis satu pelajaran katekisasi yang sudah sangat tua dari gereja-gereja Calvinis, Katekismus Heidelberg. Itu berisi sekian banyak pertanyaan, katekisasinya dalam bentuk pertanyaan. Tapi saya ingat persis, pertanyaan paling pertama yang diajukan dalam pelajaran katekisasi adalah, apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Apa penghiburan satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya penghiburan baik ketika saudara hidup maupun mati? Jawabnya adalah, satu-satunya penghiburan itu adalah bahwa saya dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Itulah kebahagiaanku satu-satunya, baik hidup maupun mati. Jadi tentu kita sepenuhnya percaya, orang-orang yang ditebus di dalam Kristus, kita percaya seperti yang diucapkan dalam Wahyu 21 ayat 27. Setiap nama mereka akan dituliskan di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena itu saudara-saudara, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kita mengangkat satu pujian. Bila sangkakala menggegap. Saat berdiri. itu aku beserta. Bila
dibacakan. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara kekasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sudah tiba di penghujung acara Weekend Worship edisi yang perdana. Kita berharap puji-pujian malam hari ini boleh membangun iman kita. Kita semakin mengerti bagaimana Tuhan setelah memelihara, menjaga, bahkan menyelamatkan jiwa dan kehidupan kita. Kita akan bertemu kembali di Weekend Worship edisi Sabtu mendatang. Pastikan saudara-saudara setiap akhir pekan Sabtu kita berada di depan TV bersama dengan Solideo Rantepao Channel. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi, mulai dari baitnya yang pertama. Mari kita bekerja, mewariskan harta Tuhan yang mesra.